Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral talibat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 4 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2020 Masehi. Kita kembali dapat melanjutkan thalabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas jalan ilmu, memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta membimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ma'asyiral talibat rahimani Allah wa iyyakum. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran tafsir. Wa sana'til yawma ila ad-darsi tsani biiznillah ta'ala. Setelah sebelumnya kita telah membahas pada pelajaran yang pertama makna dari al-isti'adzah dan juga al-basmalah serta kapan dianjurkan bagi seorang muslim untuk membaca keduanya. Fa darsul yawm huwa suratul Fatihah wa huwa ad-darsu tsani min al-kitab. Pelajaran yang kedua tentang suratul Fatihah. Sebelum kita membaca kitabnya, terlebih dahulu kita ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan suratul Fatihah yang perlu untuk diketahui. Yang pertama, bahwasanya suratul Fatihah itu memiliki banyak nama. Di antara nama surah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu sendiri, yang artinya adalah pembuka. Karena memang Al-Quran dibuka oleh suratul Fatihah, sehingga surat ini disebut dengan suratul Fatihah. Kemudian di antara nama dari suratul Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. As-Sab' artinya 7. Sebagai isyarat bahwa Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat, sehingga disebut dengan As-Sab'. Sedangkan Al-Mathani, sebagian ulama mengatakan Al-Mathani maksudnya selalu diulang-ulangi setiap salat. As-Sab'ul Mathani berarti 7 ayat yang selalu diulangi oleh seorang muslim tatkala dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan Al-Mathani artinya pujian. Sehingga As-Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang dengannya seorang hamba memuji Rabbnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Intinya, di antara nama suratul Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, yang artinya pertama, ada yang mengatakan 7 ayat yang selalu diulang-ulangi di dalam salat. Dan yang kedua ada yang mengatakan 7 ayat yang seorang hamba memuji Allah dengannya. Kemudian nama Al-Fatihah yang ketiga adalah Ummul Quran. Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran. Karena semua kandungan Al-Quran kembali kepada surah Al-Fatihah.
Sehingga Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran atau induk Al-Quran. Jadi itu beberapa nama dari suratul Fatihah. Yang pertama suratul Fatihah itu sendiri, kemudian yang kedua As-Sab'ul Mathani, kemudian yang ketiga adalah Ummul Quran. Kemudian poin yang kedua yang terkait dengan surah Al-Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca oleh setiap muslim di dalam sholatnya. Baik itu ketika menjadi imam, atau menjadi makmum, atau ketika sholat sendirian. Tidak ada pengecualian. Wajib dibaca setiap rakaat, baik oleh imam, makmum, ataupun orang yang sholat sendirian. Ini pendapat yang rajih, insyaallah ta'ala yang lebih kuat. Kemudian, poin yang ketiga, di antara hal yang perlu diketahui tentang Al-Fatihah adalah bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Sebagaimana dalam penamaannya tadi disebut dengan As-Sab'ul Mathani, dia memiliki 7 ayat. Hanya saja para ulama kita berbeda pendapat tentang Al-Basmalah, yaitu ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia termasuk dari yang 7 itu ataukah tidak? Kalau kita perhatikan di dalam kitabnya di halaman 22, begitu pula dalam Al-Quran semuanya, memasukkan basmalah ke dalam surah Al-Fatihah. Dia menjadi ayat yang pertama. Namun, hal ini tidaklah disepakati oleh para ulama. Ada yang berpandangan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari surah Al-Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah, dan dia merupakan ayat yang pertama. Namun, pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidaklah termasuk dari surat Al-Fatihah. Dia merupakan ayat yang berdiri sendiri, tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Alasannya adalah banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu dan tidak mungkin kita sebutkan. Lalu jika demikian halnya, mana saja ayat-ayat dari surah Al-Fatihah, 7 ayat dari surah Al-Fatihah, jika memang basmalah tidak termasuk dari surah Al-Fatihah, tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya 7 ayat tersebut adalah yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Kemudian yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang ketujuh, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi, jumhur ulama, sebagian besar ulama yang mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, mereka mengatakan bahwa satu ayat yang ada dalam Al-Quran di ayat yang ke-7 dari surah Al-Fatihah itu adalah 2 ayat. Itu adalah 2 ayat. Yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7.
Jadi kesimpulannya bahwasanya pendapat yang lebih kuat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari surah Al-Fatihah, tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke makna dari ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Kemudian sebagai penutup, saya ingatkan bahwasanya pada hari ini kita sudah berada dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik dunia, yang dimana amal soleh yang kita lakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan sangat luar biasa, melebihi keutamaan berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingatkan bagi santri sekalian untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, baik itu sholat, puasa, terutama nanti tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, yang keutamaannya bisa menggugurkan pahala 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Begitu pula memperbanyak zikir, ya, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Cukup untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.